Selamat siang. Seluruhnya siap, berat. Kepada Bapak Guru kita, hormat berat, tegak berat. Ya, selamat siang. Silakan duduk. Nah, baik, coba diperhatikan. Bapak akan absen kalian. Abdianto, Agustiaman, Aris Piaman, Asal Raya, Berkat Juni, Hadir, Pak. Calvin, Hadir, Pak. Delvin, Fengles, Hadir, Pak. Fanny, Gusnia, Herdiman, Juan Victor, Harimatun, Lindawati, Mas Niajai, Metri Putri, Meiman Kurniawan, Mirna Sabrina, Monika, Nius Manduru, Nofri, Notri, Octavianus, Petrus, Porisman, Reni, Sriwinda, Susi, Fons, Jusain. Ya, berarti hadir semua ya. Nah, baik, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran komputer akuntansi dengan materi daftar saldo piutang dan utang. Nah, jadi ini adalah merupakan lanjutan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini pada pertemuan kedua ini yang kita pelajari adalah tentang daftar saldo piutang dan saldo utang. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi ini, siapa yang masih ingat mata pelajaran kita pada tempo hari? Ya, silakan. Materi pertemuan kemarin yaitu tentang mengentry daftar customer atau supplier perusahaan jasa di aplikasi Mayo. Iya, jadi materi kita sebelumnya adalah mengentry daftar customer atau supplier sehingga bisa kita lanjut pada materi ini, ya. Jadi setelah selesai di entry daftar supplier atau customer, maka tahap selanjutnya adalah mengentry daftar saldo piutang maupun utang. Nah, yang menjadi kompetensi dasar pada mata pelajaran kita hari ini adalah 4.4, ya, yaitu bagian keterampilan, yaitu melakukan entry saldo, kartu piutang, kartu utang, kartu item perlengkapan atau suppliers, kartu item pelayanan jasa, atau kartu item barang dagangan, ya, atau kartu aset pada perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan pembelajaran saintifik yang berbantuan LKPD, maka diharapkan peserta didik mampu, nah ini yang kita apakan nanti adalah memposisikan kartu saldo piutang dan kartu saldo utang, dan yang kedua adalah melakukan pengentrian saldo piutang, saldo utang, dan saldo aset tetap perusahaan jasa dengan aplikasi Mayo. Teknik penilaian, ya. Yang menjadi teknik penilaian kita di sini nanti ada dua. Yang pertama adalah tes tertulis untuk menguji kepribadian siswa, dan yang kedua adalah ada bentuk LKPD nanti untuk setiap kelompok.
Nah, kira-kira kalau coba dicermati gambar di atas ini. Ini ada 3 orang ini. Siapa kira-kira mereka ini? Dari gambar ini, siapa saja orang-orang ini? Siapa yang bisa mencermati gambar ini? Udah kamu. Ya, siapa ini kira-kira? Ini, silakan. Ilustrasi gambar tersebut suatu hubungan pada perusahaan antara customer atau pelanggan, supplier atau pemasok, dan juga memiliki keterkaitan yang menyangkut aktivitas perusahaan jasa dalam hal masalah utang piutang aktivitas perusahaan, di mana perusahaan memiliki piutang kepada customer atau pelanggan, dan juga perusahaan memiliki utang kepada pemasok atau supplier. Ya, sangat bagus sekali ya. Nah, jadi itulah yang terlibat di gambar ini, ya. Yang pertama adalah ini pelanggan. Benar-benar pelanggan kan? Iya. Nah, ini adalah pemasok. Ya. Dan ini adalah pemilik perusahaan. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, ini hubungan pemilik perusahaan ini dengan pelanggan, dia memiliki piutang. Kalau pemilik perusahaan dengan pemasok, dia memiliki utang. Ya, dia memiliki utang ketika itu melakukan pelayanan jasa secara kredit. Nah, inilah daftar saldo piutang. Ya, ini daftar saldo piutang. Ini ada kolom kode, nama, nomor faktur, tanggal, dan jumlah saldo. Ya. Nah, jadi ini nantilah yang perlu Anda input dalam aplikasi Mayo. Ya. Nah, langkah-langkahnya, inilah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita mulai dari fitur setup, kemudian kita akan pilih balance, kemudian baru kita pilih customer balance jika ya yang kita input adalah saldo piutang. Ya. Sedangkan kalau saldo utang, maka kode nama, nomor faktur, tanggal. Nah, untuk memulainya, dimulai dari menu care file, kemudian baru dilanjutkan dengan setup, kemudian baru dipilih balance, baru supplier balance. Ya, ini dia. Nah, jadi baru nanti dilanjutkan mengisinya sesuai dengan tata cara mengentrinya. Itulah langkah-langkahnya. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, ada Bapak tayangkan video, ya. Silakan dicermati nanti bagaimana tahapan untuk mengentrinya di dalam aplikasi. Untuk itu, sebelum kalian menyimak videonya, silakan dulu dibagikan modul yang sudah Bapak siapkan, ya, kepada siswa kami silakan dibagikan. Dan kepada kelompok yang sudah Bapak bagikan nanti di sini silakan bergabung di kelompok untuk ini kelompok si berkat. Kemudian kelompok Calvin. Kemudian kelompok si Oktav. Kemudian kelompok si Mirna. Kemudian kelompok si Juan. Ya, silakan bergabung di kelompok.
Kamu Calvin ya. Di tempat si niat waktu itu kamu. Sini kamu niat waktu. Ya silakan dibuka modulnya, dipelajari ya. Sambil mempelajari dan diperhatikan nanti video yang Bapak tayangkan. Bagaimana, sudah bisa bergabung di kelompok semua? Sudah. Nah, sekarang silakan dicermati video yang Bapak tampilkan. Saldo piutang usaha. Nah, untuk menerapkan pada daftar kartu saldo piutang berikutnya, maka ini kita akan kontrol C, kemudian nantinya kita akan kontrol V. Kemudian total inklusif, ya, itu kita ambil dari berapa saldo piutang perusahaan kita kepada pelanggan. Nah, ini untuk Nyonya Ria ini 2 juta. Jadi input di sini 2 juta. Nah, kemudian karena di daftar saldo ini tidak ada pajaknya, maka ganti GST ini menjadi non-reputable. Kemudian setelah terisi semua baru klik record. Kemudian baru selanjutnya untuk yang berikutnya yaitu Nyonya Rinda. Nah, begitu juga untuk seterusnya. Kamu isi dulu invoice-nya. F11-25. F11-25. Tanggalnya 29 bulan 8. 29 bulan 8. Kemudian di sini tadi kita akan tekan Ctrl V. Kemudian kita input nilainya. Ini nilainya tadi 3.800.000. 3.800.000 rupiah. Kemudian ini lagi tetap seperti yang tadi, karena tidak ada pajaknya maka ganti ini menjadi non-reputable. Baru klik. Nah, di sini untuk saldo piutang, ya sudah balance dia, ya ini sehingga ini out of balance-nya sudah 0. Maka saldo piutang perusahaan kita kepada pelanggan sudah terinput. Setelah selesai itu kita akan klik close. Kita akan lanjut mengentry daftar saldo utang perusahaan kepada pemasok. Ini juga sama dengan melalui menu setup, kemudian balance, baru supplier balance. Nah, inilah saldo utang perusahaan kita kepada pemasok sebesar 5 juta rupiah. Dan sekarang kita akan entry berdasarkan data yang ada. Ya, ini dia bagian kedua, daftar saldo utang perusahaan. Nah, pertama sekali kita akan buat untuk PT Paragon. Ini PT Paragon. Nah, kemudian nomor fakturnya buat di
supplier invoice, yaitu C15234. C15234. Tanggalnya 23. Nah, di memonya diisi saldo utang usaha. Kemudian kita Ctrl C juga untuk kita terapkan pada saldo utang usaha yang berikutnya. Kemudian di total inklusifnya kita ambil nilai berapa jumlah utang kita kepada PT Prado, yaitu 3.500.000. 3.500.000 rupiah. Nah, di tax code, ya, karena pajak tidak ada di sini, belum diperkenakan pajak, maka ganti tax code-nya dari GST ke non deductible. Nah, ini dia. Kemudian baru kemudian untuk berikutnya silakan lagi klik add broadcast, kemudian pilih PT Martina. PT Martina para use supplier. Nah, dari situ juga buat nomor fakturnya F1289 di supplier invoice. F1289. Kemudian di sini kita Ctrl V lagi karena sudah kita buat sebelumnya. Dan total inklusif kita akan ambil nilainya dari Rp1.500.000. Rp1.500.000. Klik tab di tax code. Nah, karena tadinya di daftar saldo utang kita, utang perusahaan tidak ada pajaknya, maka di sini diganti yang TXT ke non deductible, baru use tax code. Nah, setelah selesai di situ, maka record. Nah, di sini juga sudah kita input semua daftar saldo utang perusahaan kepada pemasok. Ini sudah menunjukkan bahwa out of balance-nya di aplikasi Mayo menunjukkan 00. Itu membuktikan bahwa saldo daftar utang perusahaan yang telah di-entry sudah sesuai dengan neraca saldo yang telah di-entry di dalam aplikasi Mayo. Setelah selesai, maka akan kita klik close. Nah, untuk melihatnya kembali, maka bisa kita lihat di sini. Kita periksa di care file, kemudian care list. Nah, ini tadi daftar saldo tadi yang sudah kita input tadi sudah masuk di care list, ya, di mana di customer sudah, kemudian di supplier juga sudah. Setelah itu maka aplikasi ini siap untuk melanjutkan pengentrian transaksi pada perusahaan jasa. Itu saja dulu materi yang bisa disajikan di video ini supaya bermanfaat untuk siswa-siswi kami sekalian. Terima kasih.
Nah baik, jadi itulah tampilan video yang sudah Bapak berikan. Nah sebelum kalian mengentrinya di dalam aplikasi, nah setelah Anda pelajari tadi bagaimana langkah-langkah untuk mengentrinya berdasarkan tabel ini, maka itulah yang Anda kerjakan sekarang. Jadi dari tabel ini itulah yang Anda entry di dalam aplikasi Mayo. Ya, baik dia daftar untuk customernya, saldo piutangnya maupun saldo utangnya nanti. Ya, ini dia. Nah, jadi silakan dilakukan pengentrian dalam aplikasi Mayo. Silakan dikerjakan. Ya, silakan diisi. Ya, silakan diisi sudah dengan data yang ada. Gimana, bisa? Oke. Nah, jadi di memo-memo itu nanti biar nggak terulang kalian mengetik. Jadi misalnya kan seperti ini, itu nanti buat saldo piutang di memonya. Nah, jadi kamu setelah kamu ketik maka Ctrl C dia, blok dia, kemudian Ctrl C, kalau ada piutang berikutnya, saldo piutang berikutnya silakan di Ctrl V. Bisa difahami kan? Oke. Bagaimana, tidak ada kendala di sini? Ya, silakan dikerjakan ya. Nah, di sini bagaimana? Ada kendala? Ya, silakan diisi. Nah, pilih dia pelanggan kita. Nah, baru use customer. Jadi isi ini berdasarkan tabel yang ada di modul. Jadi invoice itu nanti kalian ambil dari tabel ini. Dari tabel itu, ini itu invoice-nya. Kalau dia ini pakai yang F11 12, itu di input di situ. Ya. Untuk seterusnya nanti dilanjut ya. Kalau tanggalnya nanti disesuaikan karena ini bulan 9, maka bulan Agustus. Tanggalnya tetap tanggal ya. Tahunnya juga disesuaikan. Oke. Bagaimana? Bisa ada kendala? Tidak ada. Silakan dilanjutkan untuk mengerjakan ya.
Bagaimana? Ini bukan begitu dia. Ini Nyonya Ria, silakan. Untuk membuat apanya, saldonya, silakan klik melalui dari sini. Ikut seperti yang ada di buku. Coba dilakukan. Ya, baru customer balance, ya. Baru kasih yang mana yang di apa? Ini pertama saldo apa? Nyonya Ria ya. Jadi pilih Nyonya Ria. Add sal. Ah, udah. Add sal dulu, add sal. Ah, Nyonya Ria udah, baru klik dulu Nyonya Ria. Ini vendornya, iya. Nyonya Ria, use customer. Nah, jadi baru ini. Untuk invoice-nya nanti, invoice-nya kamu ambil dari sini. Dari nomor faktur. Tanggalnya nanti disesuaikan, karena ini bulan 9, bulan 8 buat. Bulannya, tanggalnya tetap tanggal ini. Tahunnya sesuaikan. Oke kan? Nanti seperti yang Bapak berikan tadi, ini diganti yang GST karena tidak ada pajak di situ, maka diganti ini. Bisa dipahami? Oke, silakan dilanjut. Ya, jangan segan-segan kalau ada masalah silakan ditanyakan Bapak. Ini apa yang dibuat sekarang? PT Paragon. Nah, ini di situ. Ya, yang kosokan itu. Ini aja diisi yang supplier invoice-nya. Kalau enggak berarti kasih aja input aja di situ. Berarti buat di situ C. Hah? Bukan di itu. Yang ini. Nah, itu nggak usah diisi lagi. Berapa?
Ah, di situ kamu copy dia, karena masih ada lagi lah. Iya, di situ kamu copy. Nah, karena tidak ada pajaknya, maka itu diganti. Berarti itu sudah pasti. Lanjutkan untuk berikutnya. Gimana sama kalian? Kenapa belum di copy tadi dari situ? Oh, jadi maunya tadi itu di copy dulu, baru di Ctrl V setelah ada untuk berikutnya. Gimana? Ada kenal di sini? Bagaimana? Sudah ada yang siap? Ya, kalau sudah ada yang siap, silakan ditampilkan dulu biar kita lihat hasil kerjanya. Kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memperlihatkan hasil diskusi kerja kelompok kami. Nah, jadi teman-teman, di sini kami telah membuat saldo daftar piutang dan saldo daftar utang. Nah, jadi teman-teman dapat kita melihat di sini ada di Alkas ini sudah tergabung daftar saldo piutang dan saldo utang. Nah, untuk menentukan saldo piutang, maka kita dapat membuka customer. Nah, ini di customer ini merupakan orang-orang atau perusahaan yang memiliki piutang terhadap kita. Contohnya Nyonya Ria memiliki piutang kepada kita sebesar 2 juta rupiah, Nyonya Rinda sebesar 3.800.000 dan SMK Pasundan tidak ada. Nah, untuk melihat juga daftar saldo utang dapat kita membuka supplier. Nah, teman-teman, di supplier ini atau daftar saldo utang ini terdapat PT Martina yang dimana kita memiliki utang kepada PT Martina sebesar 1.500.000 rupiah dan PT Mitra Jaya tidak nominalnya atau 0 dan PT Paragon sebesar 3.500.000. Nah, jadi teman-teman, hanya itu atau itu saja yang telah kami buat, dan apabila ada pertanyaan yang dari teman-teman dipersilakan. Ya, silakan ditanya kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan. Tidak ada? Ya, kalau memang tidak ada, ya silakan ke belakang. Nah, jadi teman-teman, karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman, saya ucapkan atas perhatiannya terima kasih. Ya, masih ada kelompok yang lain yang udah siap? Ada? Ya, silakan.
pembelian jasa kepada pelanggan secara kredit. Sedangkan utang usaha adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan sebagai akibat pembelian perlengkapan atau peralatan usaha secara kredit kepada supplier atau pemasok. Apakah jawaban kami diterima? Ya, kami terima. Baik, terima kasih. Inilah hasil presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih ya. Ya. Ya, silakan ke belakang, berikan aplausnya. Nah, bagaimana yang lain, sudah siap? Sudah. Baik. Nah, baik, sebelum Bapak melakukan evaluasi, maka sudah? Nah, jadi waktu kalian tadi mengentry saldo ini, maka nomor faktur ini tadi di mana di input? Nomor faktur yang C15234. Di mana di input? Di invoice number. Kalau di memo apa yang diisi? Saldo? Iya, saldo piutang usaha jika dia daftar saldo piutang, dan untuk saldo utang itu saldo utang. Itulah diisi di dalam memo. Nah, baik. Nah, jadi Bapak akan memberikan tes. Ya, silakan dikumpul modul beserta dengan LKPD yang sudah Bapak berikan tadi. Dan salah satu siswa yang bisa membagikan soal. Silakan dijawab. Ya, cukup 10 menit karena hanya 2 soal. Ini siapa yang membagikan ini? Silakan dibagi ini soalnya. Ya, silakan dikerjakan ya, waktunya 10 menit saja.
Gimana, udah siap? Sudah. Semuanya siap? Siap. Ya, kalau udah siap silakan dikumpul. Sudah mengumpulkan semua? Sudah. Nah baik, Bapak perhatikan dulu apakah kalian sudah menjawab ya. Seperti di pertemuan sebelumnya, masih ada yang masih belum menjawab. Nah ini sudah menjawab semua ya. Lumayan bagus jawabannya. Berarti itu sudah ada penunjukan bahwa kalian sudah mulai pintar. Nah baik, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, dari pelajaran yang sudah kita pelajari tadi, ya, Bapak akan tanya kepada kalian, misalnya ini, Nyonya Indah ini adalah pemilik perusahaan. Kenapa dia bisa memiliki piutang atau mengapa dia memiliki utang? Apa kira-kira alasannya? Ada? Saya Pak, Ya silakan. jika utang, maka dia memiliki pemasok atau karena ada terjadinya transaksi secara kredit. Dan jika piutang, seseorang telah mengkreditkan barang atau jasa kepada perusahaan tersebut. Iya, sangat bagus sekali ya. Berikan aplaus buat dia. Ya, itu intinya ya. Jadi kalau misalnya perusahaan kita memiliki piutang kepada customer kita, itu sebagai akibat bahwa kita memberikan pelayanan jasa atau kita memberikan jasa kepadanya secara kredit. Sedangkan kalau kita memiliki utang kepada pemasok, itu sebagai akibat kita telah membeli perlengkapan atau peralatan kepada pemasok secara kredit. Nah, jadi itulah dia alasan kenapa pemilik perusahaan memiliki piutang atau utang. Nah, kira-kira apa yang bisa menjadi kesimpulan materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita? Ya, silakan. Kesimpulan materi yang pelajari hari ini adalah sebelum aktivitas perusahaan dimulai, maka perusahaan harus mampu membuat daftar saldo piutang dan utang. Untuk mengetahui berapa besar jumlah piutang perusahaan dan juga utang perusahaan yang sedang dijalankan. Iya, sangat bagus sekali. Oke, berikan aplaus buat dia. Nah, kira-kira refleksi pembelajaran kita hari ini siapa yang bisa memberikan? Saya Pak, Ya, coba. refleksi pembelajaran kita pada hari ini terbagi dua, yaitu sisi baiknya pembelajaran pada hari ini sebelum menjalankan aktivitas perusahaan. Alangkah baiknya kita harus mengentri terlebih dahulu saldo piutang maupun utang perusahaan jasa yang akan dijalankan. Yang kedua, sisi kurangnya kegiatan belajar kita ini karena terkurangnya fasilitas dalam mengimplementasikan aplikasi Maya. Nah, jadi itu dulu kira-kira materi yang bisa Bapak sajikan pada hari ini. Ya, silakan dipelajari lebih lanjut menyangkut dengan dokumen transaksi-transaksi ke depan. Karena setelah selesai kita mengentri daftar saldo piutang atau utang, maka kita lanjutkan dengan mengentri transaksi, ya. Jadi mulai dari transaksi pertama sampai dengan transaksi yang terakhir. Nah, jadi untuk siswa-siswi kami silakan dipelajari di rumah, dipelajari bentuk dokumen-dokumen transaksi yang ada untuk bisa kita melakukan pengentriannya menggunakan aplikasi. Itu saja dulu materi pada hari ini.
sebelum kita tutup, biar salah seorang siswa kita untuk membawakan kita di dalam doa. Kawan-kawan, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan ke belakang. Nah, jadi itulah dulu kira-kira mata pelajaran kita hari ini. Silakan kembali ke tempat semula. Nah baik, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Jadi silakan pulang, hati-hati di perjalanan, dan semoga sampai di rumah dengan selamat. Silakan disiapkan. Seluruhnya siap, gerak. Kepada Bapak Guru kita, hormat, gerak. Tegak, gerak. Ya, selamat siang, silakan pulang.